kamu kan pakai sarung tangan pendek. Nah, peragakan ini mulai dari kalau kita nolong ya kan, kita sudah di tengah-tengah proses pertolongan persalinan. Cek underpad nanti apakah underpad perlu diganti atau tidak. Kalau misalnya underpad yang masih memungkinkan untuk kita pakai, tidak perlu diganti ya. Karena ini sarung tangan setelah melahirkan bayi ya, kita cuci sarung tangan ini ya, kita nggak pakai sarung tangan lagi. Buka sarung tangannya, cek kandung kemih ibu ya. Ibu ini kandung kemihnya penuh ya ibu ya. Tadi info concern udah ya. Kandung kemihnya kemudian info concern. Info concern dulu ke ibunya ya. Ibu alhamdulillah bayinya sudah lahir. Selamat ya ibu ya, tetapi ini sudah 30 menit, sudah setengah jam kita tunggu, hari-hari bayinya belum juga lahir. Oleh karena itu kami akan melakukan tindakan pertolongan persalinan hari-harinya ya dengan cara manual. Nanti tangan saya akan masuk ke dalam rahim ibu untuk membantu melepaskan dan melahirkan plasentanya secara manual. Prosedurnya nanti akan menyebabkan ibu sakit ya bu ya, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Nanti kami berikan obat-obatan untuk meredakan nyeri, mengurangi rasa sakitnya. Bagaimana ibu? Apakah ibu setuju? Kalau ibu setuju, minta ibu dan keluarga untuk menandatangani surat persetujuan. Kemudian ini tadi kalau tangan kotor ya, sarung tangan belum dibuka, buka sarung tangan habis melahirkan si bayinya tadi ya, kita buka, tidak pakai sarung tangan ya, tidak pakai sarung tangan. Kemudian kita cek dulu kandung kemih. Kandung kemihnya penuh ya ibu ya, kandung kemihnya penuh supaya nanti tidak menghambat proses pertolongan saat melahirkan ari-arinya, dan ibu juga merasa akan lebih nyaman. Maka ini nanti kita keluarkan dulu air kencingnya ya bu ya, kita pakai kateter ya. Setelah itu cuci tangan ya, karena kita mau menolong mengeluarkan plasenta ya, tangan kita akan masuk, maka cucilah sampai siku karena kita akan pakai sarung tangan panjang. Kemudian setelah cuci tangan, sebelum pasang sarung tangan panjang, pasang dulu sarung tangan yang pendek. Ya. Pada saat kita menyiapkan alat kita udah cuci tangan, instruksikan asisten berikan sedatif dan analgesik. Pastikan infus sudah terpasang. Kalau infus belum terpasang, berarti tadi kalau sudah setuju bapak ibunya bahwa kita lakukan manual plasenta, langsung asisten pasang infus. Infus sudah terpasang, instruksikan asisten berikan sedatif dan analgesik, injeksi secara intravena melalui selang infus. Sudah diberikan, sambil asisten memberikan, kita melakukan vulva hygiene. Dekatkan bengkoknya. Vulva hygiene dulu ya. Dan ini prosesnya harusnya cepat ya, pasang infus cepat, membersihkan cepat ya, nggak boleh lama-lama ya. Jangan lupa APD-nya ya. APD itu sudah terpasang. Setelah vulva hygiene, lakukan kateterisasi. Ibu, kita pasang kateter ya bu untuk mengeluarkan urinnya. Nanti kalau air kencingnya udah keluar semua, kandung kemihnya udah kosong, ini kateternya dilepas, tidak ditinggalkan, tidak dipasang terus. Ini dibuang ya, mungkin kita masih butuh untuk pakai bengkok. Kalau misalnya masih butuh, bahwa itu dibuang dulu, suruh asisten atau siapa buang ke pispor atau ke kamar mandi dulu gitu ya. Kita cuci lalu pakai yang itu lagi, atau gunakan bengkok yang baru. Kemudian setelah selesai kita melakukan kateterisasi, kita akan siap-siap melakukan tindakan manual plasenta. Sarung tangan yang pendek tadi, kan yang kanan udah dipakai hygiene, dipakai ini gitu ya. Itu dibuka sarung tangannya, buka sarung tangan sebelah kanan, lalu gunakan sarung tangan panjang di tangan yang dominan ya. Kalau kamu orang kidal, berarti tangan kiri kamu yang akan masuk, jadi pakai tangan kiri. Tapi umumnya kanan ya. Kita pakai
pakai tangan di sebelah kanan. Itu di tangannya. Kemudian saya aja. Yang pertama, penolong yang akan melakukan manual plasenta yang meregangkan ini ya, nanti kalau sudah masuk tangannya sampai kaku muteri sampai masuk ke pembukaan serviks, baru ini pindah tangan. Ibu, saya akan melakukan tindakan ya Ibu ya. Kita pegang dulu ini dengan tangan kiri, regangkan tali pusat dengan tangan kiri, masukkan tangan kanan secara obstetri ke dalam rahim dengan menelusuri tali pusat. Masuk ya, telusuri secara obstetri. Masuk ke vagina ya, kemudian masuk ke pembukaan serviks atau porsionya sudah teraba, porsio membuka, masukkan tangan ke dalam porsio sampai tangan masuk ke rahim. Kemudian ini Ibu asisten tolong regangkan tali pusat. Saat tangan kita yang tadi sudah masuk ke dalam kaku uteri, ini pindah ke fundus uteri untuk menahan fundus ya. Menahan fundusnya begini ya. Nih, untuk menahan fundus, jadi seolah-olah tangan tuh nanti ini seperti ini menahan, tangan kita masuk, nanti akan ketemu pada saat kita menyisir ya. Tahan ya, masuk, ini tangan ini tadi pindah ke fundus uteri, tangan yang di dalam ini terus menelusuri sampai ke insersi tali pusat, kemudian temukan bagian sisi tali pusat yang sudah membuka atau jelas batas antara dinding rahim dengan tepi tali pusat ya. Kita telusurin, saya sudah ketemu, oh ini di sini ada pembukaan agak sedikit di bawah misalnya, maka sisir atau kikis gitu ya, perlekatan plasenta dengan dinding rahim sampai plasentanya terlepas seluruhnya ya. Jadi kikis dengan cara dengan sisi pinggir jari kelingking ya. Jadi sejajar sisi kelingking ini nanti kita mengikis, menggerakkan ke kiri dan ke kanan ya. Dikikis, gerakkan kiri kanan ya sampai plasentanya terlepas. Sampai diarahkan ke tengah, ke arah kranial ya, sampai semuanya tahan saya plasentanya. Sampai plasentanya semuanya terlepas. Kalau plasentanya sudah terlepas ya, kemudian plasentanya ditaruh dulu di segmen bawah rahim ya. Jangan dulu keluarkan tangan, kita eksplorasi dinding rahim, terutama tempat perlekatan atau implantasi plasenta tadi, dikikis lagi, pastikan bahwa tidak ada sisa-sisa yang tidak ada ya, sisa plasenta yang masih menempel di dinding rahim. Pastikan sudah licin, sudah rata ya. Berarti sudah dipastikan tidak ada lagi sisa plasenta ataupun selaput ketuban yang menempel di dinding rahim. Kemudian baru kita bawa plasentanya keluar. Pada saat mau mengeluarkan plasenta, pindahkan tangan suprasimfisis, gerakkan dorsokranial. Dorsokranial itu artinya tekan ke bawah, dorong ke arah atas, ke arah kepala, atau kranial kan tengkorak ya. Jadi ke bawah, ke atas gini, supaya pada saat kita mengeluarkan plasentanya, kan ini kan ada seperti tarikan ke arah luar ya, supaya uterusnya nggak ikut turun juga atau nggak ikut terbalik fulusnya, maka ini kita gerakkan dorsokranial ya. Sambil asisten tolong tarik tali pusat. Ini bedanya dengan pada saat pengeluaran plasenta secara APN ya. Asisten tolong tarik tali pusat. Tangan ini yang di atas dorsokranial, tangan yang di dalam berusaha membawa plasenta ini keluar, mengeluarkan plasenta ya. Saat plasentanya terlihat di depan pulpa dengan diameter sekitar 5 cm, maka sambut ya plasentanya, keluarkan plasenta dengan cara memutar searah jarum jam sampai plasentanya keluar atau lahir seluruhnya. Taruh di kendi. Kemudian tangan ini masih dorsokranial ya. Lalu lakukan digital kuretase untuk
membersihkan ya sisa-sisa plasenta, selaput ketuban atau stol-sel yang ada ya, kita keluarkan ya, dikeluarkan kalau masih ada. Ini kita keluarkan, pastikan sudah bersih, berarti sudah selesai tindakan manual plasenta. Lakukan segera masase uterus. Putar searah jarum jam selama 15 detik. Fundus uterinya dirangsang supaya berkontraksi dengan baik. Setelah itu cek kelengkapan tali pusat ya, dicek kelengkapan tali pusatnya, kelengkapan plasenta ya, mulai dari kotiledonnya pakai kasa gitu disatukan, kemudian dilihat selaput ketuban, lalu tali pusat. Kalau sudah dipastikan, kemudian kita simpan ini, masukkan ke dalam kendi, cek laserasi. Segera cek laserasi sambil tadi ya, selama tindakan tolong perhatikan kondisi di ibu. Selama tangan di dalam nih tadi mau berusaha melepaskan plasentanya, kondisi ibunya diperhatikan. Kalau misalnya kondisinya menurun, asisten pasang oksigen. Kan oksigen sudah kita siapkan. Bisa jadi dari awal juga kita sudah pasang oksigennya. Tapi kalau kondisi ibunya baik, misalnya tidak sesak nafas, keadaan umumnya kita lihat baik gitu ya, tidak perlu dipasang dari awal, tapi itu harus ready, harus siap gitu ya. Kemudian tadi kalau sudah selesai cek laserasi, kalau ada laserasi berarti kita lakukan penjahitan. Sudah selesai, kita bereskan peralatan, bereskan ibunya, lanjutkan observasi kalau ada ya. Ini buka sarung tangan secara terbalik dan klorin ya.